Baik kawan-kawan, setelah kita mempelajari bagaimana cara mencari delta H menggunakan kalorimeter, berikutnya yaitu kita akan mencoba untuk membahas mencari delta H menggunakan hukum Hess ya. Nah, hukum Hess ini nanti ada beberapa variasi bentuk soal. Nah, Bapak jelaskan dulu sedikit teorinya. Hukum Hess itu mengatakan bahwa entalpi suatu reaksi itu tidak tergantung kepada jalannya reaksi, tapi hanya tergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir. Contoh misalnya, kalau suatu zat akan membentuk zat C, ya, ada yang langsung dari A ke C. Kita anggap misalnya di sini adalah delta H1, gitu ya. Entalpinya dari A ke C itu delta H1. Namun, ada juga tahapan lain atau jalan lain menuju C itu dia dari A mampir dulu ke B. Baru dari B ke C. Nah, dari A ke B kan ada jarak ya. Kita tuliskan saja di sini delta H2 misalnya. Terus dari B ke C delta H3. Maka persamaan matematisnya menurut hukum Hess itu delta H1 itu akan sama dengan total dari delta H2 ditambah delta H3. Nah, prinsipnya seperti ini. Nanti teman-teman jangan terpengaruh dengan lambang delta H1, 2, dan 3 ya. Tergantung nanti lihat tahapan reaksinya seperti apa. Nah, ini adalah kaidah hukum Hess. Sekali lagi, hukum Hess berbunyi entalpi reaksi itu tidak tergantung kepada jalannya reaksi. Mau langsung, mau tidak langsung, tapi hanya tergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir, seperti itu, ya. Baik, kita akan masuk ke contoh soal, ya, seperti ini. Nah, ada soal seperti ini, misalnya, perhatikan diagram berikut. Teman-teman perhatikan diagramnya, ya. Kira-kira ini akan membentuk apa? Kalau kita lihat misalnya dari A menuju ke B, ya, dari B menuju ke D. Ini tanda panahnya searah nih, ya. Oke. Kemudian dari A ada yang ke C dan dari C langsung menuju ke D. Kalau kita lihat ini secara umum reaksi ini sebetulnya ingin menghasilkan dari A menjadi D. Keadaan awalnya itu A, keadaan akhirnya D. Nah, kalau kita buat persamaannya, persamaan yang paling tepat dari diagram di atas adalah seperti apa teman-teman? Ya, delta H1, ya kan? Ini ditambah, ini yang berapa ini? Delta H4, ya kan? Delta H4 itu sama dengan, di sini ya, delta H2 ditambah delta H3. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman masih ingat pelajaran tentang vektor kelas 10 di fisika mungkin ini seperti ini, ya. Nah, kalau ingin persamaannya di salah satu ruas saja hanya satu, maka misalnya kita buat saja delta H1 sama dengan delta H4-nya pindah ruas ke sana ya. Berarti delta H2 ditambah delta H3 min delta H4, ya. Mana yang sudah memenuhi jawabannya? Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 min delta H4. Nah, jadi jawabannya yang B. Seperti ini ya. Bisa ya teman-teman ya? Ini gampang ya. Ternyata cukup menggunakan nalar saja. Ini soal nomor 1. Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Perhatikan diagram tingkat energi berikut ini. 2S dalam bentuk solid tambah 3O2 dalam bentuk gas, ya kan? Ini fokus akhirnya yaitu akan membentuk SO3, 2SO3, ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman coba lihat. Di sini ada 3 tanda panah, ya. Ada yang dari sini langsung ke sini, yang disebut dengan delta H1, ya kan? Ada yang dari atas itu mampir dulu di sini di tengah-tengah, yang disebut delta H2. Kemudian dari tengah itu dilanjut lagi ke bawah, yaitu delta H3. Fokus akhirnya adalah 2SO3. Ini fokus akhirnya adalah pembentukan 2SO3. Yang ditanyakan nilai delta H1 itu berapa? Seperti itu, ya kan? Maka dari gambar ini kita sepintas bisa tahu delta H1 atau tanda panah yang panjang
itu sama dengan jumlah dari tanda panah yang pendek-pendek, ya kan? Delta H2 ditambah delta H3, gitu ya. Delta H2-nya berapa? Min 593,8 kilojoule ditambah delta H3-nya min 196,6 kilojoule, seperti itu ya. Nah, maka kita lanjutkan. Min 593,8 kilojoule plus kali min jadi min juga 196,6 kilojoule. Jadi berapa ini? Min ya 790,4 kilojoule ya. Mana jawabannya? Ya, betul. Min 794 kilojoule. Ini jawabannya ya. Nah, gampang kan teman-teman ya? Jadi ini adalah salah satu dua contoh dari hukum Hess yang soalnya berkaitan dengan diagram ya, seperti ini. Bisa diagramnya sederhana atau bisa juga ditunjukkan dengan reaksi zat ya. Oke. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke contoh berikutnya. Ini adalah tipe soal untuk juga yang berkaitan dengan hukum Hess ya. Cuma bedanya dia bukan bentuknya grafik atau diagram, tapi dia bentuknya reaksi kimia ya. Nah, misalnya kita langsung ke soal. Diketahui persamaan termokimia 2C dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas, delta H-nya sekian. Kemudian CO dalam bentuk gas ditambah setengah O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas, delta H-nya sekian ya. Pertanyaannya adalah, maka entalpi reaksi untuk C dalam bentuk S ditambah setengah O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO, berapa gitu kan? Nah, Bapak selalu mengistilahkan kalau menjawab soal ini itu adalah kita harus memulai dari apa yang disebut dengan request. Request itu ini, permintaan soalnya ya. Permintaan soalnya itu dia menginginkan bahwa C-nya ada di kiri, O2-nya ada di kiri, dan CO ada di kanan. Ya. Nah, kita punya modal ini, dua reaksi ini. Anggap saja misalnya ini reaksi A, ini reaksi B, gitu ya. Jadi kita punya dua reaksi di atas. Bagaimana caranya? Dari dua reaksi di atas kita memperoleh reaksi yang diminta seperti ini. Baik. Nah, kita lihat dulu sekarang. Dalam request C-nya itu minta ada di sebelah kiri. Sekarang teman-teman lihat, reaksi mana yang mengandung C? A atau B? Yang A ya. Ini ada 2C nih, ya kan? 2C. Artinya apa? Nanti kalau dia 2C, C-nya ada di kiri, masalah angka 2-nya nanti kita selesaikan belakangan ya. Kalau dia C-nya ada di kiri, ya kan? Dan request-nya juga ada di kiri, maka reaksi yang pertama ini berarti tetap. Artinya jangan dibalik, gitu ya, jangan dibalik. Kemudian meminta hasilnya itu CO ada di sebelah kanan nih yang diminta. Reaksi mana yang mengandung CO? Ini ya, ini CO nih. Kalau ini CO2, ini CO. Dia ada di kiri, tapi dalam request dia minta di kanan. Maka reaksi ini harus dibalik. Nah gitu, artinya yang kiri menjadi kanan, yang kanan menjadi kiri. Itu pengertian dibalik ya. Baik. Nah, kita langsung tulis saja di sini. Ini karena reaksi yang pertama itu tetap, kita tulis 2C ya dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas, ya kan? Menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas. Delta H-nya sama dengan min 790 ya. Baik. Kemudian yang B, karena reaksinya dibalik, kita ubah nih. Tadinya CO2 ada di kanan tanda panah, berubah jadi di kiri. Ya. CO2 dalam bentuk gas. Ya kan? Kemudian langsung tanda panah, seperti ini. Menghasilkan CO dalam bentuk gas, ditambah setengah O2. Setengah O2, ya kan?
dalam bentuk gas. Delta H-nya, nah perhatikan delta H-nya teman-teman. Kalau dia dibalik, maka yang tadinya minus berubah jadi plus. Jadi 98,5 gitu ya. Oke, yang tadinya min berubah jadi plus karena reaksinya dibalik. Seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan reaksi ini, ya, kita jumlahkan akan menghasilkan reverse atau belum? Maka kita cek lagi. Nanti, ya, zat-zat ini bisa kita ubah, ya kan? Di sini ada CO2 nih sebelah kanan tanda panah. Di sini ada CO2 juga, cuma beda jumlahnya, di sini 2, di sini 1. Nah, mungkin reaksi yang pertama yang di atas kita bagi 2, ya, teman-teman. Semuanya dibagi 2. Artinya apa? Nanti koefisiennya ini akan dibagi 2 semua. Maka kita tulis ulang. Untuk reaksi yang A berubah menjadi C dalam bentuk solid ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas. Delta H-nya pun min 790 dibagi 2. Berarti berapa? Min 300 berapa? Min 390 ya. 79 dibagi 2, ya kan? 3, 6, 19. Nah ya, min 385 kilojoule, ya. Karena dianya juga dibagi 2 nih. Kemudian yang B, dia tetap, ya, CO2 dalam bentuk gas menghasilkan CO dalam bentuk gas ditambah setengah O2 dalam bentuk gas. Delta H-nya gunakan yang ini tadi, yang sudah dibalik, yaitu plus 98,5 kilojoule. Kita jumlahkan reaksi ini. Ya. Yang sama, tapi beda ruas, boleh kita coret, teman-teman. Ya kan? Kita coret nih. Ini CO2 gas, ini CO2 gas. Coret, coret. Ya kan? Kemudian, ya, di sini O2, di sini setengah O2. Ya. Di sini O2, di sini setengah O2. Maka ini yang setengah itu habis, di sini sisa setengah, ya. Oke, tinggal kita turunkan ke bawah. Maka hasilnya C dalam bentuk solid ditambah, ini tadi tinggal setengah, teman-teman. Setengah O2 dalam bentuk gas menghasilkan, ini kan CO habis, ini habis, sisanya CO dalam bentuk gas, ya. Nah, delta H-nya tinggal kita totalkan saja. Min 385 ditambah 98,5 berapa? Coba dihitung. Oke ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ini mohon maaf tadi Bapak keliru, bukan min 385 ya. Min 790 kJ dibagi 2 itu min 395. Ini 9. Ya. Jadi delta H-nya adalah berarti min 395 ditambah 98,5, satuannya kilojoule. Berapa teman-teman? Kalau kita jumlahkan, delta H sama dengan min 296,5 kilojoule. Nah, ini jawabannya ya. Apakah sudah menjawab soal? Kita cek. Reaksi akhir yaitu C dalam bentuk solid, ya kan? C dalam bentuk solid. Tambah setengah O2 dalam bentuk gas, ya kan? Menghasilkan CO dalam bentuk gas. Hasilnya min 296,5 kilojoule. Nah, jadi sudah bisa dijawab. Hasilnya yang mana? Nah, hati-hati jangan yang plus ya, tapi yang min. Hasilnya yang B. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah contoh lain dari soal hukum Hess di mana menggunakan tahapan-tahapan reaksi. Ya. Sekali lagi, kita kalau menyelesaikan soal seperti ini, lihat dulu request soalnya. Kalau dia diminta di kiri, sementara modalnya itu misalnya zatnya ada di kanan, kita tinggal balik, ya, dirubah soalnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia tetap, maka itu tetap saja. Tinggal mungkin nanti tinggal dimodifikasi, apakah dibagi 2 atau dikali 2, ya, dan seterusnya. Baik, terima kasih, ya. Selamat belajar.